intervention, divine intervention will know. Only in my crucial moments do they pay attention carefully. Udah selesai semuanya, udah selesai apa sih sebutnya? Udah selesai persiapan, mandi juga, bersih-bersih. Naik, kita naik teman-teman. Basecamp Perahu Patak Banteng 2565 mdpl. Oke. Akhirnya kita naik juga setelah perjalanan lumayan panjang dari Bandung, lumayan menguras energi di perjalanan. Sekarang kita udah ada di Basecamp Patak Banteng. Kita bakalan langsung naik aja. Adik-adik dapat ya tiket Anjas Tian Skumbek metal. Only in my crucial moments do they pay attention carefully. Ini bu. The shadows of my past welcome me again with a smile. But something deep within, something new, lets me emerge from my cocoon. Ini nama treknya Tanjakan Pelangi. Kayaknya emang menuju ke Pelangi ini. Gimana Kas? Aman. Segini doang. Sepertinya nama Patak Banteng tidak heran bagi saya, karena saya mendadak jadi banteng. Dari Basecamp Patak Banteng ke pos 1 sekitar 20 menit. Itu nggak dikasih bonus sama sekali. Jalannya batu, terjal, nanjak, ditambah anak tangga ini. Ini juga kita belum habis. Ini kita istirahat di bedeng anjar. Nah di bongkarnya ada Mas Dobi di dalam. Ini pemandangannya cuy. Ya gitu aja teman-teman. Untuk pos 1 gitu ya, 20 menit terjal, bikin ngos-ngosan. Tapi nggak tahu nih dari pos 1 ke pos 2 apakah masih kayak gini atau enggak. Kalau masih kayak gini, wallahu alam bisawab. Ada yang nawarin ojek, gas bukan. Treknya dari pos 1 ke pos 2 ada sebagian ditumbuhi rumput gajah. Ini rumputnya, ini gajahnya. Nah. Nyantai aja lah, pelan-pelan. Pemandangannya boy. Adik-adik, sekarang kakak dan teman-teman udah sampai di mana? Pintu apa nih namanya tadi nih? Pintu Rimba. Pos 2. Setelah istirahat di pos 2, lanjut lagi dengan trek yang wajib burangrang banget lah pokoknya mah. Sikat Mas Gendon, lihat Mas Gendon nih.
Di Gunung Rawa sendiri ada ini ya. Baru nemuin aku. Kita coba apakah ada manis-manisnya. Ada manis-manisnya? Gak ada, tapi segar. Memang di tangan juga dingin kayak air kulkas, bro. Kalian baru lihat sapi minum ya. Dan antara pos 2 dan pos 3 juga ada shelter. Akhirnya adik-adik, setelah jalan lumayan lama untuk dari pos 2 ke pos 3, akhirnya kita sampai di pos 3. Tanjakan. Ke gunung mana nggak ada apa? Ke gunung mana ada yang nggak nanjak? Pasti nanjak. Jadi apapun rintangannya akan aku leg-leg diterei. Jalan lagi kita. Nah nih, ini Telaga Warna adik-adik. Asoy. Asoy ke boy. Liga boy. Isi. Oh itu jalannya yang kasih punya saya. Nih. Terus Merusak pemandangan dan ekosistem alam. Dan ternyata masih dari pos 3 Cacingan ke Pelawangan. Saya masih di rutenya. Kita belum sampai Pelawangan. Udah berapa menit jalan ya? Nggak lihat jam sih tadi. Harusnya sih 28 menit itu nyampe. Tapi itu harusnya. Mungkin yang tertulis dan yang nyobanya mungkin atlet manjat. Kalau manusia awam kayak saya mah ya tahu ya. Ya udah. Pokoknya sekarang masih ada di track dari jalur 3. Dari pos 3 ke Pelawangan. Kita lihat Pelawangan itu apa ya. Oke, bye. Ternyata nggak jauh dari tadi. Aku banyak ngomong. Ternyata nyampe di Pelawangan atau zona sinyal katanya. Pelawangan sunrise. Oh, Pelawangan sampai sunrise itu 200 meter. Sekitar 5 menit lagi. Oh, harusnya sih udah nyampe ya. Dari zona sinyal kita lanjut sunrise camp. Kalau dari papan yang tadi pemberitahuan sih 5 menit lagi sunrise camp. Kita lihat. Dan ternyata memang benar. Gak sampai 5 menit. Langsung sunrise camp. Udah banyak pendaki-pendaki yang camping. Sunrise camp. Zona 1 Gunung Prau Patak Banteng. Uno, dos, tres. En my life. Uno, as la
persiapan karena sudah gerimis. Dirikan tenda dulu. Seperti biasa saya hanya tim penyemangat. Everything in my life has led me connection. Look at me, it's surprise. I'm the best reflection. Everything in my life has led me connection. Look at me. Oke. Hai. Tenda sudah berhasil dibuat. Perahu hujan dan kita masak. Latihan sudah ganti baju. Aku juga sudah ganti baju. Gitu sih teman-teman. Tadinya kita mau summit hari ini tapi males. Setelah membangun tenda lebih nyantai. Kalau makan. Ya kalau ada kesempatan summit kita summit. Enggak mah ya. Ya tetap mau summit sih. Yang jelas kita udah bangun tenda. Oke, hatian. Kita kan belum summit nih. Tapi Ukas akan menyebutkan beberapa fakta yang Ukas dapat dari TikTok dan Instagram. Katanya Gunung Prau itu bagus saat pagi. Betul tidak? Betul. Iya. Betul. Ya, jawaban yang sangat membantu. Saat pagi, saat sunrise. Katanya beberapa gunung di Jawa Tengah bisa terlihat. Kita lihat apakah besok kita bisa melihatnya atau terhalangi tembok. Tapi kalau misalkan hari ini hujan, semoga besok tidak ada tembok. Pokoknya ikutin terus keseruan kita. Asik keseruan. Keseruan kita di Gunung Prau. Kita mamam dulu. Ada cornet, ada sarden, ada nasi di sana, nasi. Selamat mamam. Cornet guys, sarden. Makan pakai garpu. Itadakimasu. Cornet, sarden, nasi di cuaca yang dingin. Numero 1 dengan sendok DIY. Oh, it's time to breakfast club. Kita cicipi. Kita selesai makan. Sebelum lupa. Nah, kita akan wawancarai Atian. Kenapa bisa sampai 7 kali ke Prau? Alasan 1, kan udah 7 kali, berarti harus ada 7 alasan. Alasan pertama. Alasan pertama penasaran. Nah, penasaran dulu awalnya berarti. Penasaran karena yang pertama digempur hujan. Tapi paginya bagus. Digempur hujan paginya bagus. Cuman hampir temen ada yang hipo. Nah, dari situ penasaran pengen kesini lagi. Alasan keduanya jalurnya enak ya, apalagi dulu pertama-tama waktu ke Jawa ya, pertama kesini, jadi ya lumayan enak jalurnya buat para pemula kesini tuh cocok banget. Bohong. Fana. Oke, terus lanjut. Bener, selanjutnya alasan. Bukan lah, bentar. Orang-orangnya. Oh, orang-orang. Maksudnya orang-orang. Kulturnya, budayanya. Seru. Budaya Dieng. Budaya Dieng, Wonosobo keren. Terutama tempat wisatanya ada Candi Arjuna, Sikunir, Telaga Warna, sama apa lagi ya? Candi tadi Candi. Kawah Sikidang tuh, itu seru banget, destinasi wajib coba kalau ke sini. Makanya kalau ke sini jangan hanya ke sini aja, tapi destinasi wisatanya lumayan banyak juga, jadi seru. Oke. Selain belajar ke sini, kita juga bisa belajar mengenali leluhur kita, ada Candi Arjuna namanya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang pernah ke Prau ataupun ke satu gunung berkali-kali, boleh silahkan komen di bawah. Asik. Kayak YouTuber ya. Kayak YouTuber ya.
Makanya boleh silakan komen di bawah yang misalkan Bang, aku pernah ke Gunung Putri 7 kali, atau misalkan Bang, saya pernah ke Kartens Piramid 50 kali. Bang, saya pernah ke EBC, pernah ke EBC berapa kali? 10 kali, pernah ke EBC 10 kali, tapi nggak pernah ke Everestnya. Terus saya pernah ke mana lagi? Bang, saya pernah ke Raung tanpa ada guide 7 kali. Boleh silakan di komen aja di bawah ya. Kita sharing aja pengalaman, siapa tahu ada cerita menarik, nanti kita bisa kenalan lebih dalam lagi ya. Oke. Halo adik-adik. Sekarang udah memasuki jam 7. Tadi sore kita makan, sekarang udah jam 7. Jujur belum ada yang menarik. Selain tadi sih udah lumayan cerah ya. Setelah hujan lumayan cerah, kita lihat bintang, tapi ternyata sekarang hujan lagi. Gerimis lagi, jadi masuk lagi ke tenda. Intinya sih besok ya, intinya besok pagi. Katanya perahu tuh pagi pokoknya. Semoga pagi cerah deh. Kita bisa full dapetin view yang memang orang lain dapetin kalau misalkan pagi cerah di perahu gitu. Ya semoga besok bagus dan besok bangun pagi. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Dan akhirnya kita bangun pagi di perahu. Oke, kita jalan dari tenda. Udah banyak pendaki yang ngumpul di area Sunrise Camp. Kita lihat untuk pemandangan. Oke, banyak banget tenda. Kayaknya yang datang malam-malam. Tuh pemandangan yang terkenal dari Gunung Prau. Ada beberapa gunung di Jawa yang kelihatan di satu titik. Ada ini saya nggak tahu sih namanya. Yang jelas ada Sindoro, Sumbing. Berarti ini adalah bukti bahwa bangun pagi di gunung itu bukanlah fana, tapi adalah disiplin militer. Udah bawa kamera, kita coba untuk foto. Oke, gitu aja teman-teman. Apalagi ya vlognya ya, perjalanan lumayan jauh dari Bandung ke Prau, dan ya inilah hasilnya. Aku sih cukup senang ya. Sekarang kita bakalan lanjut foto-foto, nanti juga kita bakalan langsung pulang beres-beres. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Ya begitulah perahu ya. Ya udah gitu perahu. Tidak ada yang bisa saya tangkap menggunakan kamera sebaik yang mata saya tangkap. Jadi saya rasa cukup untuk mengambil gambarnya menggunakan kamera. Untuk menjelaskan situasi di perahu kali ini, yang jelas kali ini kita akan foto-foto, beres-beres, lalu insya Allah pulang sampai ke Bandung karena besok kerja.
Bye bye. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye. Sampai jumpa lagi. Bye. Yo. How long can you hold until your breath falls? It's been too long now. I think that I want a second guess you, a second guess me, a second guess them. Don't second guess me. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. Live in the moment, cause we are so free. And in this moment, life is like a dream. So come a little closer.